Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Bikin kue yang enak nggak harus banyak telur ya, cukup menggunakan satu saja. Dicampur dengan susu, hasilnya enak banget, lembut. Ternyata belum banyak yang tahu dengan resep ini. Padahal ini mudah banget, bahannya cukup simple, cara buatnya juga cukup diaduk-aduk. Ini dia bolu susu mini panggang, yang pas banget buat ide jualan atau untuk acara keluarga. Yang mau tahu, kita langsung saja ke resepnya. Sediakan 250 ml air hangat, masukkan 1 saset susu denko bubuk setara dengan 26 gram. Lanjut ini diaduk-aduk sampai larut ya. Karena ini airnya hangat, jadi kita biarkan dingin dulu ya. Untuk selanjutnya, siapkan mangkok adonan. Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir atau sesuaikan dengan tingkat kemanisannya dengan selera masing-masing. Lanjut masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang dan masukkan 1 sendok makan penuh atau setara dengan 50 gram margarin. Kemudian masukkan 2 gram vanili bubuk atau bisa diganti dengan vanili cair. Masukkan seujung sendok garam. Lanjut ini kita aduk-aduk. Aduk dengan menggunakan whisker. Jika teman-teman menginginkannya dan alatnya ada, boleh juga menggunakan mixer. Dan di sini saya cukup menggunakan whisker saja ya, karena mengaduk telurnya hanya cukup 1 seperti ini, jadi mudah. Nah, setelah putih kental seperti ini, kemudian masukkan 1 saset susu kental manis atau setara dengan 40 gram. Lanjut diaduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian lanjut masukkan 250 gram tepung terigu. Saya masukkan sambil diayak tepung terigunya. Setelah masuk semuanya, 250 gram tepung terigu yang sudah diayak. Selanjutnya kita aduk-aduk dan sambil dimasukkan susu cair atau susu denko yang sudah dilarutkan tadi di awal ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk-aduk seperti ini. Aduk-aduk terus sampai dipastikan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Masukkan semuanya sampai mencapai 250 ml susu cair ke dalam tepung. Kita aduk-aduk sampai benar-benar licin. Karena ini sudah disaring tadi, terigunya jadi mudah banget untuk larutnya. Kemudian masukkan 1 sendok teh permipan atau ragi instan. Aduk-aduk terus sampai benar-benar menjadi licin adonannya. Dan ini untuk tekstur adonannya cenderung kental ya teman-teman. Selanjutnya tutup, istirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit ini diaduk lagi adonannya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Aduk-aduk seperti ini. Untuk selanjutnya pisahkan untuk buat motifnya secukupnya. Di sini saya memisahkan cukup 2 sendok makan saja. Selanjutnya saya campurkan dengan pasta dark coklat. Ini agak pekat ya, biar nanti motifnya cantik dan jelas. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk adonan yang sebagian besar biarkan warna orinya. Lanjut panaskan cetakan martabak mini seperti ini. Ini saya panaskan dengan api yang sangat kecil dan tidak saya alasi bagian bawahnya ya. Ini kita masukkan adonan yang sudah disiapkan tadi. Saya memasukkannya 3/4 dari cetakan. Jangan sampai penuh karena nantinya adonan akan meluber ya kalau kepenuhan. Ini saya masukkan. Untuk selanjutnya saya buat motifnya dengan membuat titik di tengahnya 3. Kemudian di bagian sisinya 6-7 titik seperti yang terlihat di video. Ini dengan menggunakan adonan yang telah dicampur dengan pasta dark coklat tadi ya. Lakukan seperti itu sampai semua yang ada di cetakan. Adonan yang ada di cetakan kita beri motif seperti ini terlebih dahulu. Dengan cepat ya teman-teman, karena ini adonannya sedikit demi sedikit sudah mulai naik dan mengembang. Lalu kita ambil lidi, kemudian kita coret dari bagian tengahnya seperti ini, dari yang titik 3 tadi.
melingkar sampai ke bagian luar. Seperti yang terlihat di video. Untuk caranya mudah banget ya. Nah, ini ketika kita membuat motifnya jangan sampai masuk dalam-dalam untuk lidinya, jadi cukup bagian atasnya saja sedikit. Kemudian kita tutup, biarkan bagian atasnya sampai tidak ada yang basah lagi. Nah, karena ini biasanya untuk bagian tengah suka kering dahulu ya teman-teman, jadi kita cek yang bagian tengah ini. Selanjutnya ini kita ambil yang bagian tengah, kita dahulukan, dan benar saja ini sudah kering bagian atasnya dan bagian pinggirannya juga sudah agak kecoklatan. Yang ini juga ini sudah matang. Yang penting bagian atasnya tidak basah dan bagian pinggirannya sudah agak kecoklatan. Itu sudah boleh diangkat. Nah, untuk sebagian lagi ini masih agak basah ya, boleh ditutup lagi untuk beberapa menit sampai benar-benar dipastikan tidak basah lagi bagian atasnya. Sambil dicek-cek ya teman-teman, lakukan angkat jika sudah kering bagian atasnya sampai dengan selesai. Nah, sudah selesai satu bagian tadi ya teman-teman. Jadi dari satu resep ini menghasilkan 2 kali memanggang. Dan untuk 1 kali memanggang ini ada 8 lubang, jadi totalnya ada 16 biji atau 16 piece seperti ini. Kita ulang lagi untuk season yang kedua ya. Lakukan caranya sama seperti tadi. Jika adonan putih sudah masuk, kita beri motif dengan menggunakan yang diberi pasta coklat seperti ini. Beri titik 3 dulu di bagian tengah, kemudian di bagian sisi 6-7 titik secara melingkar seperti ini. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai dulu, baru dicoret dengan menggunakan lidi seperti yang terlihat di video. Dan saya lakukan lagi sampai dengan selesai seperti di tahap awal tadi. Dan tutup kembali, minimal kita cek setelah 10 menit ya. Yang penting diangkat ketika sudah bagian atasnya mengering ya. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini. Cantik banget, gemoy banget. Dan jangan lupa yang penting rasanya itu enak. Aroma susunya terasa karena menggunakan susu bubuk dan susu kental manis juga. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik dengan resepnya, silahkan dicoba karena mudah banget. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu susu panggang yang sangat enak, bolu mini. Ini untuk rasanya nggak jauh beda dengan cookies atau brudel karena bahan-bahan yang digunakan dan cara buatnya juga sama ya. Yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpiah, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel saya, silakan ditunggu untuk subscribe-nya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian di video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alpiah YouTube channel. Ada teman datang katanya minta dibocorin resepnya buat ide jualan yang gampang dan irit modal. Cara buatnya mudah, hanya menggunakan 1 butir telur saja. Kamu sudah bisa membuat ide jualan ini dengan hasil yang banyak, super gembul dan empuk. Buatnya tanpa menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk saja. Bahan-bahan yang digunakan sangat irit dan ekonomis. Yang mau tahu silahkan simak resepnya ya. Oke, bahan pertama, siapkan air kurang lebih 200 ml. Bisa air hangat atau air dingin suhu ruang, yang penting air matang ya. Kemudian masukkan 1 bungkus 65 ml santan kara instan. Aduk sampai tercampur rata lalu sisihkan. Di mangkok adonan masukkan 1 butir telur utuh cenderung besar, 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk sekitar 2 gram. Bisa ganti dengan vanili cair lalu sejumput garam. Kemudian untuk berikutnya,
margarin 1 sendok makan penuh, munjung menggunung seperti yang terlihat di video seperti ini, masukkan ke dalam mangkok adonan juga. Lanjut kita aduk dengan menggunakan hand whisker seperti ini. Ini saya aduk sampai kental putih dan mengembang seperti yang terlihat di video, kurang lebih sekitar 2-3 menitan ya, sampai putih kental seperti ini. Selanjutnya masukkan santan yang sudah disiapkan tadi. Ini bergantian dengan 250 gram tepung terigu. Ini untuk total santannya menjadi 265 ml ya teman-teman. Ini saya masukkan santan bergantian dengan tepung terigu sambil terus diaduk-aduk dengan hand whisker tanpa berhenti sampai benar-benar tercampur rata, sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini dimasukkannya secara bertahap sampai 3 tahap. Nah, ini sudah masuk semuanya. Sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar larut, tercampur rata semua bahan yang masuk ini. Jika terlalu kental, teman-teman boleh tambahkan sedikit-sedikit saja dan sesuaikan ya. Kemudian jika sudah tercampur rata, untuk hasil yang maksimal, ini saya saring kembali untuk adonannya sampai benar-benar selesai supaya adonan makin halus dan lembut. Nah, karena ini saringannya kecil ya teman-teman, jadi saya menyaringnya sebanyak 2 tahap. Untuk adonannya saya tuangkan seperti ini sambil diaduk menggunakan spatula ya, seperti ini supaya adonannya keluar dari saringannya. Dan jangan lupa untuk saringan bagian bawahnya, ini masih banyak adonan yang menempel, jadi kita bersihkan juga, kita rapihkan juga seperti ini supaya tidak banyak yang terbuang untuk adonannya ya. Setelah selesai disaring, kemudian siapkan ragi instan atau permipan kurang lebih 1 sendok teh penuh. Dan pastikan untuk ragi instan harus benar-benar masih aktif dan masih bagus untuk digunakan. Kemudian ini kita masukkan, kita aduk lagi sampai tercampur rata ke dalam adonan seperti ini. Jika sudah, kemudian selanjutnya kita tutup, istirahatkan 30 menit. Setelah diistirahatkan, kita buka lagi. Ini sudah 30 menit, sudah mengembang ya. Kita aduk lagi supaya udara yang ada di dalam adonan keluar. Kemudian siapkan untuk motif. Saya pisahkan sebanyak 2 sendok. Nah, yang 2 sendok ini saya pisahkan lagi, masing-masing 1 sendok makan. Dan 1 bagian saya beri pasta dark coklat ya, atau sesuai dengan selera masing-masing untuk warnanya. Aduk sampai tercampur rata, dan untuk 1 bagian lagi ini saya biarkan warna putih atau warna orinya. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Untuk adonan yang banyak saya beri 2 tetes pasta pandan dan 2 tetes pewarna kuning tua. Jadi ini untuk warna hijaunya supaya terlihat lebih alami. Atau untuk warnanya sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata juga. Nah, jika sudah selesai, ini saya masukkan ke dalam gelas ukur seperti ini. Kita akan siap untuk memanggangnya, dan kita siapkan cetakan. Panaskan cetakan dengan api yang sangat kecil, lalu oles tipis dengan margarin. Kita masukkan setiap lubangnya, isi dengan adonan 3/4-nya saja, dengan adonan yang warna hijau. Jadi usahakan jangan terlalu kepenuhan, nanti kalau kepenuhan akan mengembangnya jadi meluber, jadi bentuknya kurang bagus. Jika sudah, kemudian kita buat motif dengan menggunakan adonan yang warna coklat yang di plastik segitiga tadi ya. Kita buat titik-titik seperti ini. Lakukan dengan cepat ya teman-teman, karena ini adonannya sedikit demi sedikit sudah mulai naik dan mengembang. Kita selesaikan dulu untuk titik-titiknya atau motifnya dengan adonan yang warna coklat tadi. Jika sudah selesai, kita susul dengan adonan yang warna putih tadi yang tidak diwarnai ya teman-teman. Ini buat motifnya simpel saja ya teman-teman. Ini disemprotkan adonan untuk warna putihnya di pinggir atau di sebelahnya motif yang warna coklat tadi ya. Jadi warna coklat kelihatan, warna putih juga kelihatan seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, kita beri coretan. Untuk coretannya bebas, mau langsung melingkar atau sedikit-sedikit seperti ini.
lakukan dengan hati-hati dan cepat ya, jadi jangan terlalu menorehkannya atau membuat coretannya terlalu dalam ya, karena ini adonannya sudah mengembang, takutnya nanti akan merusak adonan yang sudah mengembang. Jadi sedikit-sedikit saja seperti ini, yang penting ada motifnya sesuai selera saja ya teman-teman. Jika sudah selesai baru ditutup ya. Ini kita tutupnya, jangan terlalu dibiarkan lama juga, takutnya nanti gosong. Sambil sering dicek-cek ya teman-teman, karena ini saya memanggangnya tanpa menggunakan alas, jadi ini saya cek dulu untuk bagian tengah. Biasanya untuk bagian tengah suka matang duluan ya. Dan benar saja ini sudah agak menguning bagian pinggirannya, dan bagian atasnya sudah tidak basah, itu sudah matang. Nah, kita angkat duluan ya teman-teman, kemudian yang lainnya masih basah. Dan ini kita tutup lagi beberapa waktu, biarkan, dan jangan lupa juga sambil dicek-cek ya. Jika sudah bagian atasnya tidak basah lagi, nah ini kita boleh angkat satu persatu seperti ini. Jika sudah benar-benar tidak basah bagian atasnya, lalu kita angkat semuanya satu persatu sampai dengan selesai ya. Dari satu resep tadi, ini saya melakukan pemanggangannya sebanyak 2 kali ya. Tadi sudah selesai untuk 1 kali 8 lubang. Kemudian kita masuk lagi ke tahap kedua, ini kita panggang lagi. Ini ada 1 kali lagi pemanggangan, lakukan seperti tadi ya. Setelah diisi 3/4 dari cetakan, seperti biasa kita buat motif lagi dengan adonan yang warna coklat ya teman-teman. Jika sudah, diulangi lagi dengan adonan yang warna putih di sebelahnya. Jika sudah, lakukan juga cara seperti tadi. Nah, ini bisa juga caranya seperti ini. Langsung melingkar seperti ini, tapi dengan perlahan-lahan saja. Jangan sampai terlalu dalam untuk membuat motifnya, karena akan membuat rusak dalam proses pengembangan adonannya ya teman-teman. Jadi ini jika sudah selesai untuk buat motif, ditutup kembali sama seperti tadi. Jika sudah ada bagian atasnya yang tidak basah, nah ini kita boleh angkat satu persatu. Lakukan sama seperti di tahap awal ya, sampai dengan selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kuenya sudah jadi ya, ini cantik banget untuk motifnya. Hasilnya jadi banyak, sekitar ada 16 sampai 17 ya. Jadi cara buatnya ini mudah banget, hasilnya bagus, cantik, unik. Pas banget buat ide jualan, karena modalnya sangat irit, buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk saja. Ini rasanya seperti kue pukis santan, enak, lembut, wangi. Hasilnya tetap lembut, empuk meskipun sudah di hari berikutnya. Nah, resep ini pas banget buat ide jualan kalian untuk modal recehan. Sangat mudah juga, bahan-bahannya ekonomis. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu mini atau bolu panggang mini. Yang masih bingung nyari-nyari resep, silahkan dicoba resep ini. Buat teman-teman sahabat dapur Alfiah yang selalu menonton, terima kasih. Yang sudah subscribe juga saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, ditunggu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum.